Cerita Adi Sebaba dan dongeng anak sebelum tidur, gadis kecil bertudung merah. Di dalam hutan, tinggallah seorang gadis kecil dan ibunya. Kapanpun gadis kecil pergi keluar rumah, dia memakai tudung merah yang dirajut oleh neneknya. Itulah sebabnya setiap orang memanggilnya gadis kecil bertudung merah. Jelang tahun baruan, saat ibunya bersiap-siap di dapur untuk malam harinya, gadis kecil bertudung merah mendekatinya. "Ibu, aku senang banget tahun baru. Akankah nenek akan bergabung dengan kita nanti malam?" "Nenek sedang sakit, sayang. Tak perlu berharap nanti malam nenek bisa datang. Ibu sedang membuat beberapa kue tahun baru." "Bolehkah aku membawa kuenya kepada nenek?" "Tidak, sayangku. Terlalu dingin di luar. Kamu di rumah saja. Ibu akan pergi dan segera pulang. Ibu akan menyeduh jamu untuk nenek. Dengan begitu, nenek akan segera pulih." "Kumohon, Bu. Boleh ya? Ibu banyak pekerjaan di sini. Aku akan pergi dan kembali sebelum ibu menyadarinya." "Oke, tapi pakai baju hangat ya." Gadis kecil bertudung merah memakai sepatu boot dan jubah merahnya. Dia mengambil keranjang yang ibunya siapkan dan pergi meninggalkan rumah. "Jangan keluar dari jalan setapak. Dan tolong pulang sebelum gelap malam." "Baiklah, Bu." Pasti sangat dingin sekali di luar sana. Seluruh hutan tertutupi oleh salju. Gadis bertudung merah berjalan di dalam hutan dengan gembira. Jauh di dalam hutan, tinggallah seorang pemburu muda. Dia mengejar serigala yang akan memasuki rumah penduduk desa dan mencuri makanan mereka. "Aku tidak membayangkan akan melewatkan pesta tahun baru sendirian. Tapi hari ini, aku akan menangkapmu serigala jelek. Dengan begitu, semua orang akan memasuki tahun baru dengan sangat bahagia." Setelah membuat semua penduduk desa ketakutan, serigala keluar hutan untuk mencari mangsanya. "Saya benci musim salju. Saya tidak bisa mendapatkan makanan apapun." Sementara itu, gadis kecil bertudung merah dalam perjalanannya. Dia memperhatikan ada rusa kecil di dalam hutan. Rusa yang malang menggigil kedinginan. "Rusa kecil yang malang, betapa dinginnya kamu itu." Gadis kecil bertudung merah ingin mendekati rusa dan menolongnya. Tapi begitu rusa melihatnya, ia lari. "Hei, berhenti! Jangan lari! Aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin membantu." Gadis kecil bertudung merah mengikuti rusa ke dalam hutan. Meskipun rusanya sangat kurus, tapi begitu kencang berlari, seketika menghilang. Tudung merah kecil terus mengejar rusa selama beberapa waktu, tetapi kemudian berpikir mustahil untuk menemukannya. Dia mencari-cari dan menyadari sekarang ia telah jauh dari hutan. Dia berada di tempat yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya. Salju yang tebal membuat ia mustahil mengetahui di mana ia berada. Dia berpikir jika dia mengikuti jejak kakinya, dia bisa menemukan jalannya. Dia mengikuti jalur, tetapi pada waktunya salju menutupi jejaknya. Tepat pada saat itu, gadis kecil bertudung merah merasa tidak berdaya dan mulai menangis. "Apa yang akan kulakukan sekarang? Halo? Tolong! Tolong! Ada yang bisa dengar aku? Halo?" Seseorang mendengarkan suaranya dengan jelas, tapi bukan siapapun kecuali si serigala jahat. "Halo? Adakah seseorang di sana?" Si serigala pergi menuju suara yang didengarnya dan segera melihat gadis kecil bertudung merah. Tanpa menakut-nakuti dia, serigala mendekati dia. Melihat serigala di depan matanya, dia sangat ketakutan dan mulai berteriak. "Tolong! Ada serigala! Seseorang tolong!" Psst, jangan teriak, jangan teriak. Saya tidak akan menyakitimu. Saya mendengar panggilanmu dan saya datang menolong. Gadis kecil bertudung merah merasa serigala tidak mencelakainya, jadi dia berhenti berteriak. "Sekarang katakan, gadis seperti apa yang berada di hutan sendirian?"
Aku sedang membawa kue untuk menjenguk nenek yang sedang sakit, tapi aku tersesat. Oh, tidak ada manusia yang pernah tinggal di sini. Dan di manakah nenekmu itu tinggal? Gadis kecil bertudung merah tidak ingin memberitahu di mana neneknya tinggal, karena dia masih meragukan si serigala. Aku tidak bisa menemukan rumah nenek dari sini. Jika kamu bisa mengantarkan ke jalan setapak hutan, aku bisa menemukan arahnya. Baiklah, kalau begitu, ayo ikuti saya. Pada akhirnya, serigala itu berjalan dan gadis kecil bertudung merah mengikutinya menuju hutan. Tapi serigala jahat punya rencana besar yang menunggunya. Begitu tiba di jalan setapak, gadis kecil ini akan menunjukkan kepadaku di mana neneknya tinggal. Dengan begitu, saya bisa memakannya pertama kali. Lalu saya bisa lanjut memakan neneknya. Sekarang itulah yang saya sebut pesta tahun baru. Setelah berjalan singkat, si serigala dan gadis kecil bertudung merah menemukan jalan setapaknya. Ya, kita sudah sampai. Sekarang, apakah kamu ingat rumah nenekmu? Apa yang diinginkan gadis kecil bertudung merah adalah pergi menjauh dari serigala seketika itu juga dan mempercepat jalannya ke rumah neneknya. Terima kasih, saya bisa dari sini. Bagaimanapun, tidak terlalu jauh. Itu adalah rumah merah di ujung hutan ini. Seketika itu, gadis kecil bertudung merah mengetahui bahwa ia telah berbuat salah. Tapi kini sudah terlambat. Sungguh? Si serigala membuka mulutnya lebar-lebar ke gadis bertudung merah. Tetapi tepat pada saat itu, mendengar suara senapan, serigala berlari panik. Gadis kecil bertudung merah merasa lega dan dengan cepat bergegas ke rumah neneknya. Sementara sang pemburu masih mengejar serigala. Dia melihat samar-samar jejak kaki di salju. Aku tahu kau di sini. Aku akan menemukanmu. Setelah perjalanan yang penuh petualangan, akhirnya dia berhasil sampai ke rumah neneknya. Dia mengetuk pintu. Dia mendengar suara nenek dari dalam. Pintunya tidak dikunci, gadisku tersayang. Kamu bisa masuk. Mendengar suara neneknya, gadis kecil bertudung merah sedikit terkejut. Suaranya tidak terdengar seperti suara nenek. Begitu suaranya pasti sebab nenek sedang sakit. Gadis kecil bertudung merah membuka pintu dan masuk. Semua tirai ditutup. Dalam kamar yang gelap, nenek di atas ranjang dengan selimut yang menutupi dada terbaring di sana. Terima kasih banyak telah datang, sayangku. Apa yang kamu bawa untukku? Ibu membuat kue yang luar biasa. Ibu berkata padaku, nenek tidak dapat bersama pada pesta tahun baru. Jadi saya berpikir dapat menjenguk nenek. Kamu telah berbuat baik, sayang. Sini mendekat agar nenek bisa melihatmu dengan jelas. Gadis kecil bertudung merah mendekati tempat tidur nenek. Tetapi dia punya perasaan buruk soal ini. Mendekatlah, sayangku. Lebih dekat lagi. Gadis kecil bertudung merah sekarang selangkah lebih dekat dengan ranjang nenek. Neneknya tampak sangat berbeda baginya. Apa yang terjadi, Nek? Kenapa telingamu begitu besar? Agar dapat mendengarmu lebih jelas. Dan kenapa juga matamu sangat besar? Agar bisa melihatmu lebih jelas. Bagaimana dengan tanganmu? Mengapa sangat besar? Agar bisa memelukmu lebih baik. Gigi, kenapa juga gigimu sangat tajam? Agar bisa memakanmu dengan lebih baik. Tiba-tiba, serigala melompat dari ranjang dan menyergap gadis kecil bertudung merah. Tolong! Kembali ke sini. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Gadis kecil bertudung merah keluar rumah dan mulai berlari menjauh. Tetapi serigala dengan cepat mengejarnya. Seketika dia akan menyergap dan menangkapnya, serigala merasakan kakinya terjebak. Dan tiba-tiba dia tergantung di atas pohon.
Ketika gadis kecil bertudung merah berhenti dan melihat serigala terperangkap, dengan cepat menghampirinya. "Katakan padaku, hei serigala jahat, di mana nenekku dan apa yang telah kamu perbuat padanya? Katakan!" Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan khawatir. Gadis kecil bertudung merah merasakan ada suara yang menghampirinya dan melihat pemburu mendatangi serigala. Nenekmu baik-baik saja, gadis kecil. Dia beristirahat di gubukku. Saat mendengar nenekmu sedang sakit, aku perlu untuk melindunginya. Aku membawanya ke gubukku. Untungnya, kami dapat menangkapnya sebelum dia melukai dirimu. Serigala jahat! Pertama dia gagal dan memasuki rumah nenekku. Lalu dia mengenakan bajunya dan mencoba menipuku. Tapi aku tahu ada sesuatu yang aneh tentang ini. Ayo, kita pergi ke nenekmu. Dan baginya, dia bisa bergelantungan di sini hingga pesta tahun baru. Dan aku akan mengurusnya besok. Jadi, sang pemburu dan gadis bertudung merah menuju gubuk sang pemburu. Si serigala berteriak memanggil mereka. Hei, berhenti! Jangan tinggalkan saya di sini sendirian. Saat itu hampir malam, gadis kecil bertudung merah, nenek, dan pemburu tiba di rumah tudung merah. Ibunya telah menunggunya di depan rumah. Ketika dia melihat anaknya, dia sangat gembira. Sayangku anakku, dari mana saja engkau? Ibu, ternyata engkau. Tolong katakan apa yang terjadi. Aku akan menceritakan semuanya, Ibu. Tapi pertama saya meminta maaf. Saya tidak mendengarkan Ibu dan saya keluar dari jalan setapak di hutan. Dan Ibu tidak akan percaya apa yang telah terjadi. Saya tidak akan mendurhakai Ibu lagi. Gadis kecil bertudung merah, ibunya, nenek dan sang pemburu menghabiskan waktu bersama malam itu untuk makan, menari hingga memasuki tahun baru. Sedangkan bagi serigala, ini adalah malam tahun baru terburuk yang pernah ia alami. Pada zaman dahulu, hewan-hewan di peternakan dibiarkan tanpa makanan. Ayam merah kecil memutuskan untuk berkeliling ladang mencari makanan. Pertama-tama, dia mengunjungi sapi. Maukah kau ikut aku berkeliling ladang mencari makanan? Tidak, udaranya panas sekali, aku malas berjalan. Ayam lalu mendatangi babi. Tok, 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 petok. Mau bantu aku cari makanan? Aku tak bisa. Udaranya panas sekali, aku malas bergerak. Ayam lalu mendatangi anjing. Tok, 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 petok. Mau bantu aku cari makanan? Aku tak bisa. Aku tak bisa berjalan jika udaranya panas. Dan terakhir, dia mendatangi bebek. Tok, 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 petok. Mau ikut aku cari makanan? Udaranya panas sekali. Aku tak bisa keluar dari air. Saat tak seorang pun yang mau menemaninya, ayam memutuskan untuk meninggalkan pertanian sendirian. Saat berjalan, dia menemukan bulir gandum di tanah. Dia sangat senang dan kembali ke peternakan. Dia putuskan untuk menanam bulir gandum itu. Dia pikir teman-temannya akan membantu. Sapi, lihat, aku menemukan bulir gandum. Mau menanamnya denganku? Tidak, udaranya panas sekali. Ayam lalu mendatangi babi. Babi, aku menemukan bulir gandum. Mau menanamnya denganku? Tidak bisa. Udaranya panas sekali untuk menanam gandum. Ayam lalu mendatangi anjing. Anjing, lihat aku menemukan bulir gandum. Mau menanamnya denganku? Tidak, udaranya panas sekali. Dan terakhir, ayam mendatangi bebek. Hei bebek, aku menemukan bulir gandum. Mau menanamnya denganku? Aku tak bisa meninggalkan air pada cuaca sepanas ini. Kalau begitu, aku tanam saja sendiri. Saat dilihatnya tak seorang pun yang mau membantu, ayam putuskan untuk menanamnya sendiri. Beberapa minggu berlalu. Musim hujan mulai tiba. Benih gandum mulai bertunas. Tetapi semua rumput liar di kebun perlu dicabuti. Siapa yang mau membantuku mencabuti rumput? Hari ini terlalu berlumpur, aku tak bisa bantu. Aku juga tidak. Aku takkan pindah dari tempatku. Aku akan kotor, tak bisa. Aku tidak enak badan, tak bisa.
Kalau begitu akan kulakukan sendiri. Ayam merah kecil mulai mencabuti rumput liar di antara tunas gandum. Tak lama kemudian, gandum mulai tumbuh. Kini waktunya memanen gandum yang sudah ranum. Ayam mendatangi teman-temannya dan bertanya adakah yang mau membantunya memanen. Hai sapi, gandumnya sudah tumbuh. Maukah kau membantuku memanennya? Aku tidak bisa. Hei babi, tebak, gandumnya sudah tumbuh. Mau membantu memanennya? Tidak bisa, aku tak mau. Hei anjing temanku, gandumnya sudah tumbuh. Maukah kau membantuku memanennya? Siapa aku? Tentu saja tidak. Hei bebek, gandumnya sudah tumbuh. Maukah kau membantuku memanennya? Tentu saja aku tak bisa. Baiklah, akan kulakukan sendiri. Ayam merah kecil bekerja hingga malam hari. Dia memanen gandum satu persatu sendirian. Saatnya mengubah gandum itu menjadi tepung. Ayam pergi meminta bantuan teman-temannya. Hai teman-teman, kita harus menggiling gandumnya menjadi tepung. Siapa yang mau membantuku? Tak bisa, saatnya aku memberi susu. Tak bisa pindah. Aku tak bisa membantu, ini waktu tidur siangku. Aku sama sekali tak bisa bantu. Tidak bisa, aku harus masuk ke air. Ayam menggiling gandum itu sendirian dan mengubahnya menjadi tepung. Sekarang mari kita buat roti yang lezat. Ayam mendatangi teman-temannya dan ingin memberi satu kesempatan lagi. Sapi, aku akan membuat roti. Maukah kau membantuku? Tidak bisa, aku sedang tidak ingin bekerja. Bagaimana denganmu, babi? Tidak hari ini, aku terlalu capek. Tidak tak bisa. Aku tidak bisa, selain itu aku tidak tahu caranya. Kali ini ayam sangat marah. Dia pergi ke dapur sendirian. Pertama-tama dia membuat roti dengan tepung yang dia giling. Lalu membentuknya. Dan terakhir, menaruhnya di oven dan menunggu roti dipanggang. Setelah tercium aroma roti yang enak, dia mengeluarkannya dari oven. Keluar ke taman dan duduk di meja. Kemudian, memanggil teman-temannya. Hei teman-teman, rotinya sudah siap. Siapa yang mau makan denganku? Melihat roti yang sangat enak di depan ayam, dengan sekejap mereka semua mendatangi ayam. Aku mau. Oh, aku juga. Pas sekali, aku sedang lapar. Waktu yang tepat, ayam. Hei, aku juga. Aku suka roti, ayo mari kita makan. Tidak bisa, tidak bisa. Aku melakukan semuanya sendirian. Hanya aku yang boleh makan. Aku sendiri. Dengan lahap, ayam mulai memakan rotinya. Tetapi tak tega melihat teman-temannya kelaparan. Mulai sekarang, jika kalian berjanji untuk membantu, aku akan berbagi roti dengan kalian. Semua hewan di peternakan itu merasa malu dan menyesal. Mereka tahu ayam benar. Kami berjanji, ayam. Mulai sekarang kami tidak malas lagi. Ayam tahu bahwa teman-temannya sudah belajar. Jadi dia berbagi roti dengan mereka. Dengan lahap, mereka makan dengan bahagia dan kenyang.